Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman yang berhubungan dengan transfer bank ya. Jadi transfer bank antar bank dari Mandiri ke BCA, dari Mandiri ke BRI, ataupun bank apapun, yang penting dia beda bank. Nah, di sini saya mengalami beberapa kali kejadian transfernya tidak berhasil tapi saldonya terpotong, dan itu dimutasi pun sudah terpotong gitu. Biasanya kalau misalkan transfer tidak berhasil, itu seharusnya uangnya kita dikembalikan otomatis dalam jangka waktu sekitar 1 sampai 5 menit itu harus balik. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, nah nanti kita bahas nih solusinya gimana. Karena kalau misalkan nominalnya kecil mungkin nggak jadi masalah, tapi kalau misalkan nominalnya besar itu cukup jadi masalah ya. Nah, saya pernah beberapa kali, saya udah coba ambil buktinya. Ini saya agak blur juga ya, di blur juga yang penerima dan pengirimnya. Di sini saya transfer ke BCA. Ada keterangan transfer tidak berhasil tetapi saldo terpotong. Sebetulnya kalau dilihat dari nominal transaksinya nggak terlalu besar, ini 100.000 ya. Teman-teman bisa coba nunggu ya, Kalau misalkan nunggu itu biasanya 1 sampai 5 menit harusnya langsung balik si uangnya. Jadi ada transaksi historinya, jadi dia transaksinya reverse gitu ya, dia masuk gitu. Tapi kalau misalkan ditunggu sampai 5 menit nggak datang, berarti kita harus ngurus itu. Kalau misalkan nominalnya kecil, teman-teman bisa ikhlas, mungkin biarinlah 100.000 hilang gitu ya, kita coba transfer lagi. Tapi yang jadi masalah ketika nominalnya besar seperti ini, saya pernah transfer 12 juta ya, 12 juta ke rekening BCA, sama dari Mandiri ke BCA. Ini transfernya tidak berhasil, tetapi dalam saldo saya, mutasi saya itu berkurang, ada pengurangan. Nah, buktinya mana? Buktinya ini. Nah, di sini itu ada keterangan hilang 12 juta, terdebit 12 juta gitu ya. Padahal pas saya cek memang keterangannya tidak berhasil. Pas saya tanya ke rekening penerima pun, ke orangnya, dia bilang emang nggak ada. Dia udah ngebuktiin dengan cara mengirimkan screenshot atau bukti bahwa di mutasinya itu nggak ada transferan yang sebesar 12 juta. Nah, saya tunggu 1 menit, 2 menit, sampai 30 menit itu nggak balik. Jadi artinya saya harus mengurusnya. Nah, mengurusnya gimana teman-teman? Tergantung dari bank masing-masing ya. Coba cara yang paling ampuh itu adalah teman-teman langsung datang ke banknya. Kalau misalkan Bank Mandiri itu ada beberapa solusi. Teman-teman bisa Mandiri Call 14.000, cerita di situ kejadian seperti apa ya. Dan yang paling efektif menurut saya adalah datang langsung ke cabangnya, cabang terdekat. Nanti teman-teman dapat bilang ke satpamnya, minta aja nomor antrian, mau ke customer service, bilang transfernya gagal tapi saldo itu terpotong. Nanti kita akan dilayani dan dibuatkan laporan. Nah, biasanya informasi yang saya dapat itu, uang akan dikembalikan jika memang benar kesalahan dari banknya sekitar 7 hari kerja, tidak termasuk hari libur ya, gitu, 7 hari kerja. Nah, atau teman-teman juga bisa mengirimkan email. Saya pernah mengirimkan email juga. Di sini sebentar saya udah ngambil screenshotnya. Nah, di sini tuh saya coba kontak ya ke Mandiri ya, Mandiri Care. Teman-teman bisa langsung coba kontak. Ini 4 Juni 2023. Jadi saya yang 100.000 itu saya coba permasalahkan, saya coba kontak lah ke email supportnya. Di sini saya bilang pada tanggal 3 Januari saya melakukan transfer sebesar 100.000 ke rekening ini atas nama ini. Beberapa detik kemudian muncul informasi yang menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak berhasil, tapi saldonya terpotong 100.000. Nah, nggak jarak berapa lama, sekitar 15 menit ya, itu dapat balasan dari customer service-nya. Dia bilang dia minta verifikasi seperti ini, alamat lengkap sesuai buku Mandiri Tabungan, kemudian tanggal lahirnya, tanggal lahir kita, kemudian nama garis ibu kandung. Nah, nanti kita tinggal balas di sini gitu. Nanti kita tinggal tunggu kita dapat surat laporannya. Cuma di sini saya nggak ngikutin lagi nih apakah uangnya kembali atau enggak, karena saya juga lupa pada saat itu saya transfer berapa, saldonya berapa, kalaupun nambah jadi nambah berapa saya nggak tahu. Cuma yang 12 juta itu saya nggak ngirim pakai email. Mengurusnya saya nggak pakai email, tapi saya langsung pergi ke cabang Bank Mandiri yang terdekat gitu. Di sana teman-teman bisa ceritakan misalkan saldonya terpotong sekian tapi uang tidak masuk gitu ya. Nah, tunjukkan buktinya, kemudian kalau bisa si penerimanya juga minta mutasi kredit debitnya gitu dari rekening dia, itu untuk membuktikan bahwa memang benar rekening yang dituju itu tidak masuk atau tidak ada uang yang masuk gitu ya. Akhirnya saya buat laporan diterima, kemudian nggak sampai 7 hari itu ada notifikasi, bukan notifikasi sih, ada saya cek di rekening itu, besok pagi itu udah bertambah lagi sebesar 12 juta. Dan ternyata pas saya cek di di history juga dia ada keterangan di sini. Sorry, ini yang tadi terdebit.
Nah, di sini masuk ada transaksi otomatis ya. Jadi dia nggak muncul di pesan, dia transaksi otomatis masuk 12 juta dan proses uang adminnya pun dikembalikan sebesar 2.500. Jadi kejadiannya tanggal 26, kalau teman perhatikan tanggal 26 jam setengah 11-an ya. Kemudian saya coba langsung datang ke kantor cabang Bank Mandiri, dia langsung terdebit masuk lagi besoknya sekitar. Nah, ini nggak muncul jamnya, cuma dia juga nggak ada notifnya, tahu-tahu udah balik aja uangnya 12 juta. Nah, artinya memang ada kesalahan di sistem banknya gitu ya. Kalau uangnya 50.000, 100.000 kita bisa bilang, "Ilah, udah biarin aja, ikhlas, lagi pula capek juga ngurusin ke bank kan, uang cuma 100.000." Tapi kalau misalkan uangnya jutaan ya, misalkan 3 juta, 5 juta, atau bahkan ini 12 juta, bahkan ratusan juta, itu tentu jadi problem juga buat kitanya gitu. Tentunya uang segitu nggak sedikit ya. Ya kalau misalkan transaksinya gagal, harusnya uang kembali. Ini kan transaksi gagal, saldo terpotong, tapi nggak masuk ke tujuan transfernya. Jadi teman-teman bisa gunakan berbagai cara, dan cara yang paling efektif memang datang langsung ke kantor cabang, entah itu Mandiri, BRI atau BNI atau apapun jenis banknya, teman-teman datang aja ke cabang terdekatnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya.